10 menit kemudian dokter datang, dan kini beliau sedang memeriksa kedua pasien, Arjuna dan Tania, yang padahal aku tahu kalau Tania baik-baik saja. Tapi aku coba fokuskan dokter bahas mengenai Arjuna. Tante Windy berdiri di dekat kami. Dia nampak panik, tapi ya terus berusaha tenang. "Mah, ada apa ini?" Tiba-tiba datang Om Idris dengan setelan rapi. Dia pasti habis dari kantor Arjuna. Ia segera kembali karena ditelepon oleh Tante Windy. Kami tak menggubrisnya. "Gimana dengan Arjuna, Dok?" Ferry bertanya pada dokter spesialis kenalan dirinya. "Sepertinya racun di tubuh pasien sudah mulai menyebar. Tapi saya sudah suntikan penghambat penyebaran racunnya. Ini harus segera ditindaklanjuti." "Hah? Racun?" Aku dan Ferry kaget. Netra kami langsung menunjuk Tante Windy dan Om Idris yang mulai panik. "Racun apa, Dok?" Tante Windy pura-pura bertanya. "Entahlah, saya akan bawa sampel darah ini ke lab. Sepertinya ada benda asing yang masuk ke tubuh pasien. Tapi ini perlu melalui penelitian." Dokter kembali mengungkap. "Aku sudah menduga ini adalah kelakuan Om dan Tanteku. Sekali mereka. Kalau kami laporkan ini ke polisi, harus ada bukti yang kuat untuk hal ini. Tanpa bukti yang kuat, mereka belum bisa dikatakan bersalah. Tapi di rumah ini pasti ada CCTV." "Harus dirawat di rumah sakit, Dok?" tanya Ferry. "Ya, lebih baik dirawat saja, supaya cepat sembuh dan tubuhnya kembali bisa digerakkan. Ini sangat memprihatinkan." Arjuna sudah dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Sementara kami masih menunggu hasil lab dari sampel darah Arjuna untuk mencari tahu sesuatu hal aneh di dalam tubuhnya. Tante Windy dan Om Idris pun ikut. Sedangkan Tania di rumah kami tinggal bersama Bibi. Tadi pun Tania sudah berpura-pura ingin tinggal bersama mereka untuk menyelidiki semuanya. Aku sudah mencegahnya, tapi dia kekeh. Dia ingin dapatkan bukti kebenaran untuk singkirkan Tante Windy dan Om Idris. Dokter keluar, kami segera menyambutnya. "Gimana, Dok?" Ferry bicara lebih dulu. "Ya, ada zat asing di dalam tubuh pasien yang mengakibatkan pasien lemas dan saraf-sarafnya terganggu." Tek! Aku dan Ferry saling memandang. Tante Windy dan Om Idris pun demikian. Ada rona kepanikan di wajah mereka. "Apa?" Ferry kaget. "Kenapa bisa, Dok? Ada sesuatu apa di dalam tubuh adik saya?" Tungkasnya penuh pertanyaan. Dalam dunia medis, ini disebut dengan botulisme. Ini adalah masalah yang cukup serius. Penyebabnya adalah Clostridium botulinum. Ini memang terbilang langka, tapi memang bakteri ini dapat menghasilkan racun yang menyerang sistem saraf. Bila tidak segera ditangani, ini akan jauh lebih buruk. Aku melihat Ferry mengembuskan nafas kekecewaan. Dia seperti menyayangkan atas apa yang terjadi pada adiknya, Arjuna. Pun denganku. "Kok bisa, Dok?" Ferry penasaran. "Ya, saya perlu tahu makanan apa yang dikonsumsi pasien beberapa hari ke belakang. Atau pasien mengkonsumsi obat-obatan terlarang kah?" Dokter heran. Ferry menggelengkan kepala. "Adik saya tidak tinggal dengan saya, Dok. Tante mungkin tahu apa yang dimakan oleh adik saya." Ferry menunjuk Tante Windy dengan tatapan mata. "Gak, Tante gak tahu. Tapi apa mungkin Juna terjerat narkotika?" Tante Windy menuduh. "Gak mungkin. Adik saya tidak mungkin konsumsi barang haram, Dok. Tolong pastikan apa yang sebabkan adik saya menjadi seperti itu." Dengan tegas Ferry menyuruh dokter untuk selidiki ini semua. "Baiklah, kami akan selidiki semua makanan yang masuk ke dalam tubuh pasien. Pasien sudah saya berikan antitoksin. Semoga racunnya tidak menyebar lagi." Dokter kembali mengungkapkan. "Baik, terima kasih, Dok." Dokter pergi. "Tante yakin Tante bukan orang yang meracuni adik saya?" Ferry menatap nanar Tante Windy. "Hei, anak, jangan tuduh sembarangan. Saya bisa laporkan kamu atas tuduhan penyemaran nama baik." Om Idris mengancam. "Tahu nih, Pak,
Jangan-jangan kamu ya yang sengaja racuni Arjuna supaya kamu bisa dekat dengan Aurel, keponakan saya yang cantik dan tajir. Mendengar jawaban Tante Windy, aku makin kaget. Jangan bawa-bawa saya, Tante. Saya akan selidiki semua ini. Ferry kembali mengancam. Tante, lebih baik Tante sama Om pulang. Kasihan Tania, dia sendiri. Aku mengusir mereka dengan halus. Sebelumnya aku sudah bekerja sama dengan Tania. Oke, kami akan pulang. Jaga Arjuna di sini. Awas kalau sampai ada apa-apa dengan keponakan saya. Tante Windy malah balik mengancam. Dia kini seperti melempar batu sembunyi tangan. Oke, Tante. Kami akan kumpulkan lebih banyak bukti soal Tante. Karena tuntutan kami tidak akan setengah-setengah. Kalian harus menerima akibatnya. Om dan Tante Windy segera pergi. Tania bagaimana? Ferry bertanya. Tania akan baik-baik saja, Fer. Kamu tenang. Hening. Assalamualaikum. Permisi. Di saat aku sedang menenangkan Ferry, seorang wanita seusia kami datang menghampiri dan mengucap salam. Dia berpakaian rapi menyelendang sebuah tas kecil. Waalaikumsalam. Ferry menjawab. Pun denganku. Putri. Putri? Aku heran. Ferry mengenal wanita itu. Siapa dia? Wanita itu jelas akan menghampiri kami. Dia orang asing yang baru kali ini kulihat. Langkahnya makin mendekat. Ferry memandang wanita itu lekat. Tak kaget, tapi seperti ada rasa haru atau bahagia dari raut mereka. Putri. Ferry berdiri diiringi senyuman. Entah mengapa Salifa ini kutekuk dengan cepat. Wanita itu siapa? Dan Ferry seperti terkesima menatapnya. Apa dia... Bersambung.